selamat hari Minggu. Berjumpa lagi nih sama Kak Caca. Adik-adik yang cantik dan ganteng, gimana nih kesehatannya? Masih tetap oke kan? Adik-adik, biar adik-adik tetap sehat dan kuat dan terhindar dari segala macam penyakit, kita harus rajin minum air putih. Minum air putih yang cukup ya adik-adik ya. Jangan lupa istirahat yang cukup juga. Jangan sampai begadang karena kita sekolahnya di rumah. Terus makan buah sama sayur. Makannya harus teratur dan nggak boleh telat. Biar kita selalu sehat dan kuat. Adik-adik kalau terpaksa keluar, jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya. Bawa hand sanitizer dan pakai masker. Siap adik-adik? Adik-adik harus selalu sehat ya. Biar nanti kita bisa ketemu lagi IMPA bareng-bareng di gereja. Yuk kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nanti kita mau baca Alkitab bareng-bareng. Adik-adik yang udah bisa baca, boleh baca bareng-bareng sama Kak Caca ya. Nanti Kak Caca ada Alkitab dan disiapkan juga di sini. Dan jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya, atau bisa digabung ke dalam persembahan orang tua. Baik adik-adik, mari persiapkan diri kita untuk beribadah yuk. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan yuk. Kita mau bernyanyi, jangan lupa ya pakai gerakan nyanyi yang semangat. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyi yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berdoa pembukaan. Kak Caca undang untuk berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Jadi ikutin Kak Caca ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah, bernyanyi, mendengarkan firman. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita buka Alkitabnya yuk. Kita mau baca firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya adik-adik ya. Jadi Kisah Para Rasul itu setelah Yohanes dan sebelum Roma. Kita buka Kisah Para Rasul terakhir, Kisah Para Rasul 28. Kita baca dari ayat 17 sampai 29. Kalau yang udah bisa baca, kita baca bareng-bareng yuk. Saya baca ya. Kita baca peringkupnya bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma.
Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi, mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat dinyatakan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah bebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, adik-adik, setelah kita baca firman Tuhan yang lumayan panjang tadi dari Kisah Para Rasul, nah, firman pada pagi hari ini mau menceritakan tentang perjalanan para rasul untuk menceritakan atau menyebarkan tentang keselamatan Tuhan Yesus. Jadi zaman dulu itu para rasul itu berjalan keliling kota untuk menyebarkan kemuliaan Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah, tapi zaman dulu itu nggak semuanya adik-adik langsung percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar punya karya yang luar biasa. Allah benar-benar punya mujizat yang luar biasa tuh. Zaman dulu nggak semuanya percaya, ada aja yang nggak percaya. Itu kesulitannya Kisah Para Rasul pada zaman dulu. Sekarang itu gampang banget loh adik-adik. Dengan 3 cara kita udah bisa memuliakan nama Allah. Dengan cara apa? Yang pertama adalah membantu sesama. Membantunya kayak apa sih adik-adik? Pertama, kalau misalnya ada teman yang jatuh, kita bantu, jangan kita ketawain. Nah, yang suka usil tuh, kita harus ganti ya kayak gitu ya, udah nggak boleh lagi kayak gitu. Terus kalau misalnya kita di rumah habis main berantakan, harus kita bantu orang tua beresin mainan sendiri. Walaupun masih kecil, kita harus bisa membantu orang tua, harus bisa bantu mama, harus bisa bantu papa. Yang kedua apa sih Kak Caca? Yang kedua, mengasihi sesama. Nah, kita harus mengasihi siapa? Kita harus mengasihi teman, kita harus mengasihi mama, papa, om, tante, oma, opa, kakek, nenek, semuanya kita harus sayang ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik ini contohnya apa sih? Kita nggak nakal, kita nggak usil. Nah, itu tuh jangan sampai kayak gitu. Berbuat baik dengan cara apa lagi? Kita menolong juga itu berbuat baik loh. Kita menolong
orang tua kalau misalnya mama papa kita minta tolong, terus misalnya kita berbuat baik dengan cara berbagi kepada teman, itu salah satu cara berbuat baik. Jadi adik-adik lakukan 3 hal ini ya, agar Tuhan selalu senang sama kita, agar kita menjadi anak-anak kesukaan Allah. Nah adik-adik, dibandingkan para rasul zaman dulu yang harus berkeliling kota untuk menceritakan keselamatan dan karya Tuhan Yesus, kita sangat mudah. Dengan cara 3 tadi, jangan sampai lupa ya, harus memiliki kasih kepada sesama, berbuat baik kepada sesama, dan menolong sesama. Nah adik-adik, walaupun kita masih kecil, tapi kita harus bisa menyenangkan hati Allah. Kita harus taat akan firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi mulai sekarang kita harus lakukan hal yang baik. Setuju ya adik-adik ya? Oke deh adik-adik, kalau setuju kita udahi firman pada minggu pagi hari ini. Terpujilah Allah. Amin. Kak Caca undang untuk memuji nama Tuhan lagi yuk. Kita mau menyanyi, nyanyinya harus yang semangat lagi ya. Maka gerakan ya adik-adik ya. Kita bernyanyi yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa yuk. Kita lipat tangannya. Yuk adik-adik, lipat tangannya. Tutup matanya. Dan doanya diakhiri oleh Bapak terima kasih ya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kau telah mengumpulkan kami adik-adik yang baik untuk ibadah impa. Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami bisa selalu mengasihi sesama, bisa berbuat baik kepada sesama, dan selalu menolong kepada sesama. Tuhan, berkati juga adik-adik yang mungkin sedang sakit, kiranya Kau berkati mereka, segala macam dokter, obat-obatan, dan perawat yang merawat mereka, agar adik-adik ini dapat dipulihkan dan disembuhkan dari penyakitnya. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik yang mungkin ulang tahun di dalam 1 minggu ini, kiranya Kau tambahkan umurnya, Kau berkati dia Tuhan, agar dia bisa menjadi anak-anak kesukaan Allah. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Tuhan. Kami ingin berdoa agar COVID-19 ini cepat selesai Tuhan, agar kami bisa beribadah bersama-sama lagi Tuhan, bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan. Tuhan, kami sangat rindu untuk berkumpul. Tuhan, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu pakai masker jika terpaksa untuk keluar rumah. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan setelah beraktivitas. Dan adik-adik selalu patuhi protokol kesehatan ya. Selamat hari Minggu.